Salam Indonesia, Despurba mempersembahkan analisis break-even point untuk proyeksi laba. Dalam video sebelumnya, kita sudah menurunkan rumus break-even point. Pertanyaannya, selain untuk menghitung break-even point, rumus tersebut bisa dipakai untuk apa lagi? Kita lihat penjelasan berikut. Pertama, tentunya kita harus ingat, rumus itu untuk menentukan berapa penjualan yang harus dicapai agar mendapatkan hasil yang tidak mendatangkan laba dan juga tidak menderita kerugian, atau istilahnya pulang pokok. Selain itu juga bisa kita pergunakan untuk menentukan berapa penjualan yang harus dilakukan jika ingin dicapai laba tertentu. Mari kita lihat rumus yang berikut. Break-even point dalam volume rumusnya seperti ini. Tentu kita masih ingat. Nah, ini kita modifikasi. Kalau kita ingin mendapatkan laba tertentu, berapakah penjualan yang harus kita lakukan? Kita modifikasi rumusnya menjadi sales projection dalam volume dihitung dengan jalan fixed cost ditambah estimated profit atau projected profit per sales kurang variable cost. Ini kalau pengukuran dalam volume. Kemudian break-even point dalam rupiah, bagaimana mengukurnya? Rumus untuk break-even point adalah biaya tetap per 1 kurang biaya variabel per harga jual. Nah, untuk menentukan berapa penjualan yang harus kita lakukan supaya mencapai laba tertentu, rumus break-even point rupiah ini kita modifikasi menjadi sales projection dalam rupiah sama dengan fixed cost ditambah estimated profit. Jadi pembedaannya di sini saja dibanding dengan rumus break-even point. Di bawah penyebutnya sama. Nah, berdasar rumus ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Harga jual per unit dari satu produk yang dihasilkan 12.000. Biaya variabelnya 3.000 atau 25% dari harga jual. Biaya tetap untuk bulan berjalan 720.000. Ingat ya, biaya tetap tidak tergantung unit. Pertanyaannya, berapa break-even point? Dan berapa proyeksi penjualan jika diinginkan laba 630.000? Mari kita pergunakan rumus yang tadi. Kita tentukan dulu break-even point dalam rupiah. Kalau break-even point adalah fixed cost per 1 kurang variable cost per sales. Ini dia. Kita masukkan angka-angkanya. Break-even point rupiah, 720.000 itu fixed cost per 1 kurang variable cost per sales atau 720.000 per 1 kurang 0,25 atau 720.000 per 0,75, hasilnya adalah 960.000. Apakah betul dengan penjualan 960.000 dicapai break-even point? Kita buktikan. Sales 960.000, ini dia ya. Kemudian variable cost 25%, on sales 240.000. Kita kurangkan, dapatlah contribution margin atau laba 720.000. Nah, fixed cost kita 720.000. Artinya, hasil penjualan produk tidak mendatangkan laba
dan juga tidak menderita kerugian, 0 rupiah. Tadi disebutkan bahwasanya rumus break-even point itu dapat kita modifikasi untuk menentukan penjualan jika kita ingin mendapatkan laba tertentu. Mari kita modifikasi rumus break-even point seperti ini. Sales projection, inilah pengganti break-even point, sama dengan fixed cost di break-even point. Di sales projection kita tambahi dengan estimated profit. Inilah laba yang diharapkan. Per penyebut yang sama dengan di break-even point. Kita masukkan angka-angkanya. Sales projection 720.000 itu fixed cost, tambah laba yang diproyeksikan atau yang diharapkan 630.000 per penyebut yang sama dengan break-even point, hasilnya 1.350.000 per 1 kurang 0,25 adalah 1.350.000 per 0,75. Sales projection dalam rupiah 1.800.000. Pertanyaannya, apakah betul dengan sales 1.800.000 kita bisa memperoleh laba 630.000? Ayo kita perhatikan pembuktiannya. Sales 1.800.000 rupiah, kemudian variable cost-nya 25%, yaitu 450.000, dapatlah contribution margin 1.350.000. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya fixed cost itu adalah 720.000. Nah, kalau kita kurangkan contribution margin atau sederhana yang kita sebut dengan laba kotor, dikurang fixed cost, maka dicapailah profit sebesar 630.000. Jadi, sudah terbukti bahwasanya rumus break-even point dapat kita modifikasi untuk menentukan proyeksi penjualan jika kita inginkan laba tertentu harus dicapai. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan. Bagaimana dengan break-even point atau sales projection dalam unit atau dalam volume? Pertanyaan berikut, bagaimana break-even point dalam unit untuk membuktikannya? Dan juga bagaimana membuktikan sales projection dalam unit? Mari kita lihat pembahasan berikut. Nah, untuk menentukan break-even point dalam unit, rumusnya adalah fixed cost per sales kurang variable cost. Dapatlah 720.000 per 12.000 kurang 3.000, dapatlah 80 unit. Jadi kalau kita lihat tadi di sini 960.000 dengan harga jual per unit adalah 12.000, berarti memang sudah terbukti bahwasannya break-even point berada pada posisi 80 unit penjualan. Jadi sudah terbukti ya. Ini kita tarik deh kemari. Ya. Nah, kemudian seperti yang kita katakan tadi, sales projection dalam unit sama saja dengan break-even point dalam unit, hanya saja kita tambahkan dengan estimated profit. Per penyebut, yaitu sama dengan break-even point dalam unit, sales kurang variable cost. Kita lihat, 720.000 tambah 630.000 per 12.000 kurang 3.000, hasilnya adalah 150 unit. Itulah sales projection. Yang kalau kita lihat tadi di sini, penjualan 1.800.000, harga jual per unit 12.000, berarti sales projection dalam unit adalah 150 unit. Jadi
Jadi sudah terbukti bahwasanya manfaat dari perhitungan break-even point juga bisa kita pergunakan untuk menentukan sales projection baik rupiah maupun unit atau volume. Demikianlah pembahasan tentang analisis break-even point untuk menentukan penjualan berdasar laba yang kita inginkan. Terima kasih. Salam Indonesia.